Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 dan 4. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita akan mengetahui dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu 1. Menyebutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu mengetahui wilayah geografis 5 pulau terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sangatlah beragam. Ada yang berupa dataran tinggi dan pegunungan, ada yang berupa dataran rendah, ada juga berupa pantai. Di kelas 4 sudah kita pelajari bersama ya, bahwasanya kondisi alam ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Kita satu persatu akan membahas tentang kondisi alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu di dataran tinggi dan pegunungan. Masih ingat apa itu dataran tinggi? Baik, kita ingatkan kembali ya. Dataran tinggi atau pegunungan adalah daratan yang tingginya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi dan pegunungan, masyarakat mempunyai kegiatan pencaharian sebagai pekerja petani sayur dan buah. Ada juga petani teh, ada juga petani kopi, dan juga petani perkebunan yang lain. Ya, kemudian selain dataran tinggi ada juga dataran rendah. Masih ingat? Ya, hebat. Dataran rendah. Kita tinggal di dataran rendah ya. Untuk mengingat kembali, apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah daratan yang tingginya 200 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah, masyarakat banyak yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani padi, petani tambak, petani palawija, dan juga mata pencaharian lainnya yang lebih mengandalkan kondisi alamnya. Kemudian yang ketiga ada pantai. Apa itu pantai? Hebat sekali. Pantai adalah daratan yang menjadi batas antara laut dan darat. Di pantai, masyarakat banyak yang mempunyai mata pencaharian antara lain sebagai nelayan, sebagai petani garam, sebagai petani rumput laut, dan mata pencaharian lainnya yang berhubungan dengan kondisi alam. Baik, dari penjelasan barusan, maka dapat kita simpulkan bahwa masyarakat biasanya memilih mata pencaharian sesuai dengan kondisi alamnya. Hal ini mempunyai alasan, yaitu bertujuan supaya 1. Mempermudah mereka bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Wilayah geografis Indonesia. Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia mempunyai iklim tropis. Kemudian, akibat dari wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia mempunyai wilayah atau kondisi tanah yang subur. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris karena kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yaitu mengolah tanah untuk bercocok tanam. Kemudian, wilayah Indonesia sebagian besar berupa lautan. Makanya, di situ Indonesia disebut sebagai negara maritim, negara yang mempunyai laut dengan kekayaan alamnya yang melimpah.
Letaknya Indonesia yaitu sangat strategis karena diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal ini membuat Indonesia berada pada jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan Indonesia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang mempunyai ribuan pulau. Masih ingat kurang lebih ada berapa pulau yang ada di Indonesia? Ya, hebat sekali. Kurang lebih ada 17.500 pulau yang tersebar di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari ribuan pulau tersebut kita sudah pelajari, kita sudah ketahui bahwa ada 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Langsung saja kita ke pulau terbesar Indonesia yang pertama, yaitu Pulau Papua. Silahkan perhatikan Pulau Papua yang ada dalam peta. Wilayah Pulau Papua seperti kita ketahui berada di ujung timur Indonesia. Pulau Papua sebutan lainnya yaitu Irian Jaya. Luas wilayahnya kurang lebih 309.934 km persegi. Puncak tertinggi yaitu Puncak Gunung Jayawijaya, tingginya kurang lebih 4.884 meter. Jumlah penduduknya kurang lebih 2.833.381 jiwa. Provinsi yang ada di Papua yaitu hanya satu, adalah Provinsi Papua. Sekarang wilayah pulau yang lain yaitu Pulau Jawa. Silakan diamati peta Pulau Jawa. Sebutan lain dari Pulau Jawa adalah Java. Kemudian luas wilayah Pulau Jawa yaitu 126.700 km persegi. Puncak tertinggi yaitu berada pada puncak Gunung Semeru, kurang lebih 3.676 meter. Jumlah penduduk di Pulau Jawa yaitu 136.610.590 jiwa. Ini terjadi pada tahun 2010. Provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Sekarang wilayah selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, sebutan lainnya yaitu ada Pulau Borneo. Kemudian, luas wilayah Kalimantan kurang lebih 743.330 km persegi. Puncak tertinggi berada di puncak Gunung Kinabalu, kurang lebih 4.095 meter. Jumlah penduduknya antara lain kurang lebih 3.787.831 jiwa. Kemudian provinsi yang ada di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Utara. Sekarang ke wilayah selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Silakan diamati, Pulau Sulawesi juga mempunyai sebutan lain sebagai Pulau Celebes. Luas wilayahnya kurang lebih 174.600 km persegi, dengan puncak tertinggi yaitu puncak Gunung Rantemario, kurang lebih 3.478 meter. Jumlah penduduknya kurang lebih 17.371.782 jiwa. Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi antara lain Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan juga Gorontalo. Sekarang kita lanjut ke wilayah Pulau Sumatera. Kalau kita amati, Pulau Sumatera yaitu pulau yang berada di sebelah barat wilayah Indonesia.
Sebutan lain dari Pulau Sumatera adalah Pulau Andalas. Luas wilayahnya kurang lebih 443.065 km persegi. Kemudian puncak tertinggi berada di puncak Gunung Kerinci dengan ketinggian 3.805 meter. Jumlah penduduknya kurang lebih 50.630.931 jiwa. Adapun provinsi yang ada di Pulau Sumatera yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Aceh, dan Lampung. Demikian pembelajaran hari ini tentang kondisi geografis Indonesia. Sudah kita pelajari bersama. Kemudian, untuk bisa lebih memahami pembelajaran hari ini, Ustazah punya kuis loh. Apa itu kuisnya? Silahkan buka buku kalian. Ya, lihat di halaman 80. Di sana melengkapi tabel tentang mata pencarian penduduk Indonesia dan karakter masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu di halaman 95. Ya, yaitu membuat sebuah paragraf salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pilih 2 saja dari 5 pulau yang ada di Indonesia. Untuk materi pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf sudah sering kita pelajari, dan sekarang kita akan berusaha untuk lebih memahami tentang pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Semoga Allah memberi kemudahan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Ustaz akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.